Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya melanjutkan keterangan dari pertemuan terakhir. Saya sampaikan pokok bahasan yang ke-6 dari surat Al-Fatihah pada ayat ke-6, ketika kita meminta kepada Allah agar kiranya diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya berupa jalan yang lurus. Maka pokok bahasan berikutnya adalah keterangan langsung dari Allah apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Kemarin saya sampaikan ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan makna siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Ada yang mengatakan dia adalah Al-Quran sebagai jalan yang lurus itu, atau kebenaran al-haq. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu ialah Allah sendiri sebagai satu-satunya kebenaran mutlak yang menjadi penuntun dan penunjuk bagi kita. Nah, ini salah satu bentuk metode tafsir, namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi tafsir itu ada yang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ada tafsir Al-Quran dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, ada juga yang tafsir berdasarkan pendapat para sahabat, bil athar namanya. Nah, tingkatan tafsir yang paling tinggi itu adalah tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contohnya salah satunya lagi, misal Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin, maka ketika Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, maka dia menyampaikan beberapa kalimat berupa permohonan kepada Allah, minta ampun atas dosanya sehingga diusir dari sorga. Dari mana kita tahu kalimat yang dibaca oleh Sayyiduna Adam alaihissalam itu di ayat yang lain, bahwa sesungguhnya doa yang dibaca selama 300 tahun sujud memohon ampun adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat yang lain yang menjelaskan itu. Nah, ini salah satunya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, bahwa makna siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kami yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah makna jalan yang lurus. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sesungguhnya makna orang-orang yang mendapatkan nikmat di sini dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69-70. Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, bahwa sesungguhnya siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat, yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah di antaranya adalah kalangan para nabi, siddiqin orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi dengan pendekatan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini kita tahu bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang telah dilalui, dijejaki, dicontohkan oleh orang-orang terdahulu di sebelum kita, dan mereka adalah para rasul, para nabi, orang-orang saleh yang menjadi tauladan bagi kita, panutan bagi kita. Insya Allah itulah makna jalan yang lurus menjadi pedoman bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu pokok bahasan yang pertama dari tema yang ketujuh, bahwa sesungguhnya Allah jelaskan di ayat ketujuh, engkau memohon petunjuk
agar tetap di jalan yang lurus, maka Allah katakan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat sebelum kita. Kalangan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para salafus saleh, orang-orang saleh yang telah menjadi tauladan dan panutan bagi kita. Nah, sedangkan penggalan ayat berikutnya bukan. Jadi kalau yang pertama jalan yang harus kita melo itu A, sedangkan jalan berikutnya yakni jalan B dan C bukan yang harus kita ikuti, justru harus kita jauhi, kita hindari, kita putuskan hubungan dengan mereka. Mengapa? Karena sesungguhnya jalan kedua dan ketiga yang Allah berikan contoh di dalam ayat ini adalah jalan yang dilaknat, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan di dalam ayat itu. Jadi kalau nak diterangkan dengan bahasa Arab yang sempurna, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang engkau berikan kepada mereka-mereka yang sudah diberikan nikmat, wa ghaira siratal ladzina. Itu kalau dalam kalimat yang sempurna, Pak ya. Wa ghaira siratal maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murka dan juga bukan jalan yang orang-orang yang sesat. Namun ini mafhum, kalimatnya sudah dipahami, ini adalah jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat, sedangkan jalan yang kedua dan yang ketiga adalah jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat siratnya hanya sekali disebut di ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairal maghdub. Sebenarnya ada yang mahdzub di situ, ghaira siratal, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang yang sesat lagi menyesatkan. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, berkenaan dengan bacaan, mayoritas jumhur membaca ghairi, ya, ghairil maghdubi alaihim, karena dia na'tun, sifat mengikuti kalimat sebelumnya. Ala ini adalah huruf majrur istilahnya dalam nahwu sharaf, bahwa setiap apapun yang berjumpa dengan huruf majrur maka dia menjadi jar. Dia semua dijadikan jar, majrur, menjadi kasrah. Maka karena ada ala sebelumnya alaihim, maka ghairil maghdubi alaihim, maka ghairi kedudukannya adalah sebagai na'tun. Na'tun mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah maka dia pasti kasrah. Kalau sebelumnya dhammah maka dia pasti dhammah. Itu sifat struktur kalimat bahasa Arab. Harokat terakhir na'at itu mengikuti kalimat sebelumnya. Apapun yang terjadi pada kalimat sebelumnya, dia harus mengikuti. Nah, karena ada ala sebelumnya, maka dia menjadi ghairi. Dalam struktur gramatikal bahasa Arab, maka dia disebut dengan na'tul man'ud. Namun, ada juga sebagian ulama yang membacanya dengan ghairah. Ya. Kita pakai ghairi ya, tapi kalau ada yang membaca dengan ghairah, jangan disalahkan. Ngapa? Karena ada riwayatnya yang membaca dengan ghairah. Dalam struktur bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, kedudukannya adalah sebagai hal, menerangkan keadaan sebelumnya. Siapa zulhal? Siapa yang menjadi orang yang diterangkan di dalam keadaan itu adalah alaihim. Himnya adalah kembali kepada mereka. Mereka tadi siapa? An-nabiyyin, as-siddiqin yang saya jelaskan tadi. Sedangkan awamilnya yang bekerja adalah an'amta, di kalimat an'amta. Ini struktur gramatikal bahasa Arab yang penting, yang perlu dicatat. Kalau ada yang baca ghairi, itu mayoritas membaca seperti itu karena kedudukannya na'at. Tapi ketika ada yang membaca ghaira juga dibenarkan karena kedudukannya hal. Dan artinya sama saja. Artinya sama saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kita tadi minta diberikan jalan yang lurus, Allah terangkan jalan yang lurus adalah jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang baik sebelum kita. Jangan ikuti, jangan jalani, jangan masuk ke jalan yang kedua dan yang ketiga apa? Al-maghdub, orang-orang yang dibenci, dimurka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat lagi menyesatkan. Mayoritas ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak derivasi hadisnya disampaikan bahwa al-maghdub di sini adalah al-yahud. Yang dimaksud dengan yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan dhalin, orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, ini adalah saudara kita kaum Nasrani. Mengapa Allah bedakan? Mengapa Allah buat dua pembagian? Saudara Yahudi kita disebut dengan orang-orang yang dimurka, sementara saudara kita Nasrani disebut orang-orang yang sesat. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi disebut dengan maghdub bukan karena mereka tidak tahu, mereka tahu, cuma tidak galak ngamal ke. Mereka punya pemahaman yang hampir sama dengan kita. Mereka memiliki iman dan keyakinan yang hampir sama dengan kita, tapi giliran ngamal kenya dia enggak. Maka gara-gara penentangan mereka, ketidaktaatan mereka kepada apa yang diperintahkan Allah ini, maka mereka dimasukkan ke dalam orang-orang yang dimurkai, dimarahi oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ngapa? Karena tidak taat. Bapak Ibu. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak galak taat, tunduk kepada perintah Allah, sama bahaya dengan orang Yahudi. Termasuk orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu. Sedangkan saudara kita kaum Nasara, kaum Nasrani dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang sesat, bukan dipandang mereka tidak beramal, tapi karena kesesatan dalam pengetahuan. Mereka tidak punya pemahaman yang sempurna tentang Tuhan, mereka tidak punya ilmu yang sempurna tentang agama, sehingga mereka sesat dan akhirnya menyesatkan orang lain. Jadi sebab dimurka karena ketiadaan amal, sebab sesat karena ketiadaan ilmu. Dan itu milik umat Islam. Umat Islam punya ilmu dan punya amal. Dua-duanya harus berbarengan. Tidak boleh beramal tanpa ilmu, dilaknat oleh Allah. Punya ilmu dak galak ngamal ke. Betul? Umat Islam harus berilmu, dan dengan ilmu dia beramal. Umat Islam harus beramal dengan ilmu. Tak boleh ujinya, kira-kira, macak-macak, muat dewek. Harus dengan ilmu pengetahuan. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Al-Quran, saudara kita Yahudi dan Nasrani itu bukan disebut kaum kafir, akan tetapi disebut dengan musyrik, ahlul kitab yang menyekutukan Allah. Mengapa? Karena mereka di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah, sesembahan lain selain Allah. Mereka mengadakan, mendudukkan zat lain, makhluk lain yang kedudukannya sama dengan Allah. Mengadakan sekutu bagi Allah, sebanding dengan Tuhan. Kalau kita tidak, Allah esa, wajib kita esakan, tiada yang bisa sebanding dengan Allah. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah bukan kafir, tapi musyrik, orang yang berbuat syirik, berdosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ini sengaja aku pendekkan berkenaan dengan tafsir kalimatnya. Mengapa? Karena kemarin aku berjanji nak aku tutup hari ini dengan keterangan pembahasan beberapa hal di seputar Al-Fatihah dalam hubungan dengan ibadah kita. Bapak Ibu ya. Ada beberapa pokok bahasan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita punya kebiasaan dan amalan setiap kali selesai membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat sendirian berjamaah atau di luar sholat, kapan sampai di ujung waladhdallin kita baca amin. Amin ini masuk bagian Al-Fatihah bukan? Bukan. Amin itu di luar Al-Fatihah.
Tapi mengapa kita membacanya? Ini nak aku terangkan. Apa landasannya kita membaca membaca amin setelah Al-Fatihah? Banyak riwayat yang menerangkan tentang praktek pembacaan amin setelah selesai waladhdallin. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi serta Wail bin Hujur, katanya aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Amin. Bapak Ibu ya, ada dua versi, sebenarnya ada tiga, tapi yang masyhur dua. Pertama, amin sebagaimana kita membaca Yasin. Itu yang masyhur. Ya. Tapi ada yang kedua, dienjuk tasydid di mimnya. Amin. Ada ayatnya yang membaca amin dengan tasydid. Ya. Fa'ammana. Maka mereka mengaminkan. Maka ada tasydid di situ. Amin. Yang pertama, amin. Yang kedua, amin. Nah, yang ketiga, tapi sedikit yang menggunakannya, A-nya dipendek ke. Ya, amin. Tapi sedikit sekali. Nah, yang tidak boleh itu pendek galau-galau. Amin. Amin. Tidak boleh. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini ada kejadiannya ketika kawan-kawan mahasiswa zaman reformasi, habis masa reformasi benci dengan Amin Rais. Giliran dia sembahyang berjamaah, waladhdallin, saking bencinya teko nyebut amin ndak galak. Ngapo? Takut pecahnya nian, apa pecah luat nian dengan Amin Rais. Maka teko ngatokan amin ndak galak. Padahal itu kan beda. Oh, Bapak Ibu ya. Ada lagi saya pernah mengalami satu kejadian, satu peristiwa. Kami ngadokan Muhibbah Ramadan, Safari Ramadan ke Belitang. Itu kan Al-Fatihahnya senapas kalau di Belitang, Pak. Al-Fatihahnya. Saking cepatnya imam teko aminnya melok cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Juang di belakang. Kita yang berdesau, kita tidak pernah kan model amin. Wah, jago. Ngejut ya, Pak. Memang senapas Al-Fatihahnya. Ghairu masyhur, tidak ada, Pak ya. Boleh A-nya dipendekkan, itu yang paling pendek. Amin, boleh. Artinya sama. Ya, nanti kita coba lihat apa makna amin sebenarnya, apa arti amin ditafsirkan oleh sebagian ulama. Nah, jadi ada 3 bentuk bacaan. Seperti Yasin, itu yang masyhur. Amin. Yang kedua ada tasydid di huruf mim. Amin, ada. Yang ketiga amin. Bapak Ibu ya. Dalam riwayat yang lain Abu Daud beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mengangkat suaranya hingga terdengar kepada shaf pertama. Jadi Nabi Muhammad sebagai imam ikut serta membaca kalimat amin. Dan inilah yang menjadi panduan patokan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa imam juga nyebut kata amin, bukan cuma makmum. Imam juga membaca amin. Memang ada mazhab Hanafi yang mengatakan tidak wajib bagi imam membaca amin. Yang wajib baca yang harus jawab amin itu adalah mazhab Maliki yang mengatakan imam tidak boleh baca amin, makmum yang baca amin. Nah, sedangkan Hanafi mengatakan hukumnya sunnah, tidak boleh dengan jahar. Maka di beberapa daerah yang ada mazhab Hanafi, amin tidak kate. Betul Pak ya? Jadi kalau kamu datang ke sikok tempat waladhdallin, tidak kate suara aminnya, jangan katakan aliran sesat. Mazhab Hanafi mengatakan amin hukumnya sunnah. Dan mereka tidak ngamalkan itu. Kalau di dunia, daerah Afghanistan, daerah Cina, yang mazhab mayoritasnya adalah mazhab Hanafi, kalau kamu melok semayang di sana, jangan dulu nyebut amin. Kakek kamu dewean yang atau kami di masjid itu. Iya Pak? Tidak ada waladhdallin.
Tidak kata amin, diam. Dalam hati membaca aminnya. Itu kalau mazhab Hanafi. Sedangkan 3 mazhab yang lain, semua memasukkan di dalam bacaan setelah Al-Fatihah. Mengapa? Berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad membaca amin dan diaminkan oleh orang-orang di belakangnya. Ada lagi hadis Rasulullah sendiri dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Jika imam sudah mengatakan amin setelah waladhdallin, maka fa'aminu, maka meloi bacaan amin imam. Mengapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mengapa? Karena jika amin kalian itu berbarengan antara amin atau rabbi firli wal walidayya amin, tapi ingat dalam hati rabbi firli-nya tidak boleh disebut. Ya, ngapa? Karena kalau disebut kita nambahi bacaan. Nambahi bacaan ini ya, inilah yang disebut dengan ngomong di dalam sholat. Kalau ngomong di dalam sholat batal. Ya, yang dikatakan ngomong di dalam sholat itu bukannya kita oleh kabar, ya jelas batal. Makna ngomong di dalam sholat ini adalah mengucapkan kalimat yang ada tujuan, ada makna dengan sengaja, dan itu tidak masuk dalam bacaan sholat. Itu ngomong di dalam sholat, Pak. Dan itu bisa membatalkan salat. Boleh dalam hati rabbil firli wali walidayya kan waladhdallin masuk, masih dapat rabbil firli amin. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka perintah tentang bacaan amin ini mengandung berbagai macam makna. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna amin di sini riwayat An-Ittihad. Bas qala qultu ya Rasulullah ma makna amin? Apa arti amin? Maka kata Rasulullah, Rabbi if'al. Rabbi if'al. Ya Allah, wujudkan. Ya Allah, wujudkan apa yang kami minta tadi. Itu arti amin. Imam Al-Jauhari qala Al-Jauhari makna amin kadzalika falyakun. Sebagaimana yang dibaca imam tadi, maka wujudkanlah ya Allah. Itu arti kata amin. Imam At-Tirmidzi menafsirkan makna amin, maknahu la tukhibu rajana. Ya Allah, jangan putus keharapan kami. Arti amin itu, Pak. Ya kabul ke. Jangan buat kami putus harapan. Wa qala al-aktsarun, tapi banyak yang menafsirkan makna amin adalah maknahu Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah pinta kami tadi. Arti amin. Wahaka al-Qurtubi, tapi ada yang mengatakan riwayat dari Mujahid wa Ja'far as-Sadiq wa Hilal ibnu Yusuf anna amin, bahwa sesungguhnya amin yang kita baca di ujung Al-Fatihah adalah ismun min asma'illahi ta'ala, bahwa sesungguhnya amin adalah salah satu di antara nama Allah yang dikenalkan untuk kita. Amin itu panggilan kita untuk Allah. Tapi maknanya hampir sama. Ya Allah, Allahumma istajib lana. Ya Allah, kita panggil. Mohon maaf ya. Misal, ya Allah, kita merintah anak, Nang, keluar. Ya. Keluar dari masjid. Sudah itu kita panggil namanya, Sob. Tidak usah lagi kan kalimatnya diulang ya. Ngerti Pak ya? Kau keluarlah dari masjid. Sob. Ngerti kan? Paham maksudnya. Kan aku tadi ngongkon kau keluar. Sekarang aku manggil nama baik, Sob. Keluar. Tanpa ada kalimat apa setelahnya. Cukup manggil namanya. Maka makna amin di sini kita sudah berpinta di panjang Al-Fatihah, maka ya Allah. Allah sudah paham pada kehendak kita, itu maknanya. Maka sesungguhnya kalimat amin adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam.
Mengapa? Karena kata Rasulullah, ada dua hal yang paling didengki orang Yahudi kepada umat Islam. Dia tidak begitu memperhatikan Allah berikan apa kepada umat Islam, diberi nikmat apa. Tapi ketika diberi dua nikmat ini, mereka begitu dengki, begitu hasad, iri hati dengan umat Islam. Apa? Ketika umat Islam diberi Al-Quran dan ketika umat Islam diberi kata amin di dalam doanya. Ini dua perkara yang paling diiri oleh orang Yahudi, diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak diinjak kata amin. Hanya Harun dan Musa yang diberi kata amin, boleh mengucapkan amin. Bapak Ibu, ketika Nabi Musa berdoa, fa'ammanahu Harun, maka Harun aminkan doa Musa. Hanya Harun dan Musa yang diberi nikmat boleh mengucapkan kata amin. Sementara orang Yahudi tidak boleh menyebutkan kata amin itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengkaji, mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru, punya keimanan Nasrani atau Yahudi yang mengatakan amin, amen, segala macam, itu tidak punya hak mengatakan amin. Ya, amin mulia itu. Ya Pak ya, amen katanya kan, amen atau amen. Kalau umat Islam tidak, mengapa? Karena umat Islam diberikan seluruhnya kata itu, dibolehkan mengucapkan kata sakti itu. Maka kita bawalah kata amin di dalam sholat dan di luar sholat. Bukan cuma di Al-Fatihah, setiap doa, setiap keinginan kita jawab dengan amin. Maka mereka orang-orang Yahudi iri, nyingok kita dapat kelebihan yang Allah berikan berupa nikmat Al-Quran dan amin di dalam doa. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah itu berkenaan dengan kata amin. Jadi dari 4 mazhab hanya Imam Hanafi yang tidak mensyariatkan bacaan amin setelah Al-Fatihah waladhdallin. Tapi sedangkan yang 3, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, semua mensunnahkan bacaan amin. Bahkan Imam Syafi'i, kalau ada imam yang tidak baca amin, misal ya, kita kita bermazhab Syafi'i, ada imam yang kita tahu bermazhab Syafi'i, waktu selesai waladhdallin, dia tidak nyebut amin, maka makmum boleh tidak nyebutnya dengan amin? Makmum wajib mengatakan amin. Karena dianggap imam lupa. Iya Pak. Sama pecah kita mengucapkan kalimat subhanallah ketika imam lupa. Jadi misal ya, kita tahu imam ini mazhabnya Syafi'i. Dia membaca Al-Fatihah waladhdallin, dia diam. Kita tetap menjawab dengan amin. Tapi yang paling sempurna adalah imam mengucapkan kita nyusul Kalau pengajaran guru kami sebenarnya dak kate jeda antara, nah ini yang berat jadi imam Pak ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak boleh habis nunnya. Kita ini kadang-kadang waladhdallin. Harusnya jangan habis nunnya. Nah imam harus ngejer itu Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Melo amin juga imam. Iya. Itu paling sempurnanya. Nah ketika imam tidak menyebutkan kata amin, makmum wajib mengatakan dengan kuat. Nah berkenaan dengan bacaan amin, kalau jumlah kapasitas tempatnya luas, maka imam disunnahkan menguatkan amin. Kalau kita karena sudah ada mic. Kalau misalnya tidak ada mic, maka imam wajib mengeraskan kata-kata amin. Sebagaimana Rasulullah, bahkan dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah mengatakan amin, sampai terdengar ke barisan pertama dari shaf dan dijawab oleh sahabat sampai bergemuruh masjid itu. Karena luas, harus terdengar ke seluruh bagian masjid. Tapi kalau seandainya tempatnya kecil, musalla atau surau,
maka cukup dengan suara lirih. Tidak perlu kuat. Pak ya? Ya tapi kalau kita ini kan apa syiarnya, Pak. Nak entaknya langgar musola semayang wong duo, mena amin tidak apa-apa kuat. Itu panggilan syiar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama berkenaan dengan pokok bahasan amin. Kemudian yang kedua tentang Al-Fatihah yang kita baca sebagai makmum. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Bapak, ibu-ibu, arti dari amin adalah ya Allah, sebagaimana yang dibaca tadi aku melok, kabulkan. Maka menurut Imam Syafi'i, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, tidak lagi wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu ya, tidak boleh kita membaca Al-Fatihah saat imam membaca Al-Fatihah. Tidak boleh. Tidak boleh kita melok ngiringi bacaan imam. Tidak boleh menggerakkan lidah kita ketika imam membaca Al-Fatihah. Kita melok ngiringi dengan ucapan mulut. Tidak boleh. Kita hanya boleh mendengarkan. Istami'u lahu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Diam dengar ke bacaan imam, bukan meloi. Pak ya, jadi kalau imam membaca Al-Fatihah dengan jahar, tidak boleh. Maka ada sebagian mengatakan haram membaca Al-Fatihah. Makmum tidak boleh membarangi Fatihah imam. Makmum hanya mendengar. Kapan kita baca? Nah, karena kita sudah ngaminkan, maka tidak wajib lagi bagi kita membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah kita sudah diwakilkan oleh imam. Ada hadis yang mengatakan siapapun yang membaca dan mendengarkan maka pahala mereka sama. Kalau kita dengarkan dengan sempurna, pahami maknanya, maka saat imam sudah membaca ayat pendek, jangan lagi baca Al-Fatihah. Tidak boleh, Pak ya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran sedang dibaca, tidak boleh ngomong. Kita cuma dengar. Pak, Bu, kapan kesempatan kita baca Al-Fatihah? Setelah amin. Sebelum imam baca surat pendek. Makanya kalau aku, Pak ya, kebiasaan aku memang ngenjuk jeda. Setelah waladhalin amin, 2 kali tarik napas atau maksimal 3 kali narik napas, baru masuk surat pendek. Itulah kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Pak ya, waladhalin amin. Ingat, waktunya cuma pendek, 2 kali tarik napas. Maka jangan pula dipenuhi tajwidnya, disempurno ke harokatnya. Tidak baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat ibu ya, Al-Fatihah ini hukumnya termasuk rukun qauli. Rukun bacaan. Yang dimaksud dengan bacaan adalah dengan gerak bibir. Jadi Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca dalam hati. Yang dimaksud dengan bacaan rukun bacaan itu harus bergerak bibir. Iya, harus dengan gerak bibir. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya Bu, terutama di bacaan Al-Fatihah waktu sholat asar, zuhur. Ingat Bu ya, Al-Fatihah itu wajib. Tidak kate sholat kalau tidak dibaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah, la salata liman la fatihata lahu. Tak kate dia hitung sholat kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Maka harus dengan gerak bibir. Zuhur asar, termasuk maghrib, isya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat ketiga di maghrib, rakaat ketiga keempat di isya, wajib hukumnya kita baca Al-Fatihah. Dengan cara, karena kita berjamaah, tidak boleh terdengar dengan tetangga sebelah Al-Fatihah yang kita baca. Karena kalau terdengar dengan tetangga sebelah tidak disukai, makruh hukumnya. Pak ya. Jadi untuk keamanannya maka cukup dengan gerak bibir. Tidak boleh keluar suara. Maksimal cuman telinga kita dewek yang dengar. Ya mohon maaf, ukuran setelan radio kita nih kan karena usianya lah agak
sepuh, kita pikir belum besar. Aku belum terdengar Ustaz, padahal semasjid lah denger galo Al-Fatihah gitu. Pak ya? Jadi agar tidak mengganggu orang lain, cukup dengan gerak bibir. Nah, balik ke bacaan tadi, waladdallin amin. Sebelum imam membaca ayat pendek, disitulah kesempatan kita membaca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, tiba-tiba imam memulai bacaan surat pendek, maka hentikan Al-Fatihah yang kita baca dimanapun sampainya. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Bismillah, uji imam maco ayat pendek, maka hentikan bacaannya, tidak usah sudahi. Ngapa? Karena kita sudah diwakili imam tadi. Bapak Ibu ya, sesungguhnya imam memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah, itu hadiah imam untuk makmum. Tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam setelah waladdallin amin, dia langsung baca surat pendek, tidak salah imam. Cuman dia tidak galak nunjuk hadiah untuk makmum. Ya Pak. Tapi kalau imam yang mengerti ilmu ini, maka dia beristirahat sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, contoh lagi misal ketika kita sholat yang gancang, contoh sholat tarawih, kan tidak cukup waktunya untuk membaca, ya tidak usah dibaca. Ngapa? Karena mendengarkan bacaan imam sudah mewakili bacaan kita. Ya Pak ya? Entah ke Al-Fatihah senapas, surat pendeknya kulhu, kapan lagi baca Al-Fatihahnya? Ya Pak ya? Cukup mendengarkan bacaan imam. Sah dan sempurna pahalanya. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan Al-Fatihah serta hal-hal di seputar fiqhiyah pembahasan Al-Fatihah. Semoga mendatangkan manfaat dan memberikan kesempurnaan kekhusyuan kita di dalam salat ketika kita paham dan tahu arti dari apa yang kita baca di waktu membaca Al-Fatihah, menambah kekhusyuan, menambah kesempurnaan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada waktu untuk pertanyaan karena harus dihabiskan pembahasannya hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pembahasan Al-Baqarah. Insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan di seputar apa yang saya sampaikan hari ini, insyaallah di pertemuan berikutnya bisa dipertanyakan. Demikian, billahi taufik. Oh ya, tambahan, kalau memang masih pecahnya tidak tahan juga, habis ini kirim SMS lewat WA, aku jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna amalan salihan mutaqabbala, Allahumma rzuqna qalban khashi'an tarda. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan, menyempurnakan amal ibadah kami ya Allah, menyempurnakan kekhusyuan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.